Aku tiba di pesta malam tahun baru di rumah orang tua suamiku lebih awal, berencana memberi mereka kejutan. Begitu aku melangkah masuk, aku mendengar suara suamiku yang lantang dari ruang keluarga. Maya hamil. Kita akan punya anak laki-laki. Aku membeku di lorong. Aku tidak hamil. Aku mengintip ke ruang keluarga dan melihatnya, memeluk erat mantan pacarnya. Semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorai. Semua orang di ruangan itu tahu, kecuali aku. Tapi ini bukan sekadar pengkhianatan, ini jauh lebih buruk, karena dalam minggu berikutnya, aku menemukan bahwa seluruh hidupku adalah kebohongan yang direncanakan dengan cermat, dan mereka sama sekali tidak tahu siapa yang sebenarnya mereka hadapi. Dulu aku percaya bahwa mengenal seseorang seumur hidup berarti benar-benar mengenalnya, bahwa sejarah bersama berarti kepercayaan, dan keluarga adalah selamanya. Aku salah besar dalam segala hal. Namaku Anissa Wijaya. Aku berusia 28 tahun dan seorang manajer proyek di sebuah perusahaan fintech besar di kawasan SCBD Jakarta. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Apartemen mewah di kawasan Menteng, pernikahan yang stabil, karier yang melesat, orang-orang iri padaku. Mereka pikir, dia punya segalanya. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus aku lalui untuk mencapai semua itu. Mereka tidak tahu harga yang kubayar untuk stabilitas yang tampak itu. Hidupku berubah tahun lalu pada malam tahun baru. Malam itu, penutup mata akhirnya terlepas. Pengkhianatan itu telah ada selama bertahun-tahun, tepat di bawah hidungku. Aku hanya tidak bisa melihatnya. Izinkan aku memutar waktu sedikit. Aku ingin kalian mengerti bagaimana aku bisa sampai di titik itu. Aku mengenal Dimas Hartono sejak lahir. Orang tua kami adalah sahabat karib, jenis yang menghabiskan akhir pekan bersama, berlibur bersama, dan merayakan setiap ulang tahun bersama. Orang tuaku adalah wali Dimas saat ia disunat, dan orang tuanya, Ibu Santi dan Bapak Suryo Hartono yang akrab kupanggil Tante Santi dan Om Suryo adalah waliku. Itu adalah persahabatan yang tampak tak terpatahkan, dibangun selama puluhan tahun. Kami tumbuh besar bermain di taman yang sama. Kami bertemu di acara barbeku di Villa Puncak, di acara ulang tahun dan hari raya. Dia adalah bagian dari hidupku bahkan sebelum aku mengerti apa artinya itu. Tapi hidup kami berbeda, sangat berbeda. Orang tuaku punya uang. Ayahku adalah seorang pengusaha sukses. Ibuku seorang arsitek ternama. Aku bersekolah di sekolah-sekolah swasta terbaik di kota. Aku punya les piano, balet, guru privat bahasa Prancis. Kami berlibur ke Eropa. Kami tinggal di sebuah rumah besar dan kuno di kawasan Menteng. Sementara itu, Dimas bersekolah di sekolah negeri biasa. Keluarganya tinggal di sebuah apartemen sederhana di daerah pinggiran seperti Cilandak. Om Suryo bekerja sebagai manajer di gudang bahan bangunan. Tante Santi adalah seorang sekretaris di sebuah klinik kesehatan. Mereka hidup nyaman, tapi tanpa kemewahan. Saat itu, aku tidak memahami perbedaan-perbedaan ini. Kami hanyalah anak-anak yang bermain bersama. Tapi, melihat ke belakang sekarang, aku melihat tanda-tandanya. Cara Tante Santi menatap perhiasan ibuku, cara Om Suryo melontarkan komentar tentang rumah kami, mobil-mobil kami, perjalanan kami, selalu dengan senyuman, selalu disamarkan sebagai lelucon. Tapi ada sesuatu yang lain di baliknya, sebuah sengatan kepahitan yang aku terlalu muda untuk mengenalinya. Ketika aku berusia 16 tahun, orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil. Malam itu adalah malam Oktober yang hujan. Mereka sedang dalam perjalanan pulang dari makan malam ulang tahun pernikahan mereka ketika sebuah truk kehilangan kendali di jalan tol. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan masa itu. Bahkan sekarang, 12 tahun kemudian, sebagian dari diriku tetap lumpuh pada saat polisi mengetuk pintu pada pukul 2 pagi. Setelah pemakaman, Tante Santi dan Om Suryo pindah ke rumahku. Mereka datang untuk tinggal bersamaku, untuk merawatku, agar aku tidak sendirian. Aku masih di bawah umur, seorang yatim piatu, benar-benar tersesat. Mereka menampungku, mereka baik. Mereka memastikan untuk memberitahuku bahwa aku akan selalu memiliki keluarga. Saat itu menyelamatkanku. Atau begitulah yang kupikir. Mereka mengelola warisan orang tuaku sampai aku berusia 21 tahun. Ketika aku dewasa, aku menemukan bahwa orang tuaku telah meninggalkanku portofolio saham yang signifikan, 4 unit apartemen, dan rumah di Menteng tempat kami tinggal. Semuanya lunas. Orang tuaku berinvestasi dengan baik. Mereka telah merencanakan masa depan. Masa depan yang tidak pernah mereka jalani bersamaku. Tante Santi dan Om Suryo membantuku dengan semua dokumen. Mereka menjelaskan setiap detail. Mereka sabar dengan pertanyaanku. Ketika aku berusia 21 tahun dan secara teknis bisa mengambil alih semuanya,
Mereka bertanya apakah mereka bisa terus tinggal di rumah itu bersamaku. Mereka bilang akan lebih baik bagi semua orang jika kami tetap bersama. Aku tidak berpikir dua kali. Mereka praktis adalah keluargaku. Mereka merawatku di tahun-tahun terburuk dalam hidupku. Membiarkan mereka tinggal adalah hal terkecil yang bisa kulakukan. Kedermawanan, rasa terima kasih, kenaifan. 3 kata yang secara sempurna mendefinisikan diriku saat itu. Aku dan Dimas mulai berkencan ketika aku berusia 21 tahun. Rasanya wajar, semua orang mengharapkannya. Kalian pasangan yang sempurna, kata mereka, kalian tumbuh bersama. Ini seperti takdir. Dia perhatian, penuh kasih sayang. Dia sepertinya memahamiku. Dia tahu sejarahku, rasa sakitku, ketakutanku. Atau begitulah yang ku percaya. 2 tahun kemudian, kami menikah. Tante Santi membantuku mengatur segalanya. Kami memilih gaun bersama. Dia menemaniku saat fitting. Dia memberikan pendapatnya tentang warna, dekorasi, undangan. Ibumu pasti akan sangat senang berada di sini dan melakukan ini denganmu, katanya beberapa kali, dengan mata berkaca-kaca. Aku percaya dia tulus merindukan ibuku, bahwa dia menjalankan peran itu karena cinta. Di hari pernikahan, Om Suryo yang mengantarku ke altar. Dia menggandeng lenganku, menatapku dengan senyum kebapakan itu, dan berkata, ayahmu pasti sangat bangga padamu hari ini. Aku menangis. Kukira itu indah. Kukira itu cinta keluarga. Dan aku membiarkannya terjadi karena aku mempercayai mereka, karena aku percaya itu adalah cinta sejati. Aku dan Dimas pindah ke salah satu apartemen yang kuwarisi. Dimas bilang dia ingin kita membangun hidup kita bersama dan kita tidak membutuhkan rumah yang besar. Awalnya, itu masuk akal. Aku bekerja keras. Aku fokus pada karierku. Dia mulai bekerja sebagai trader, beroperasi dari rumah, berinvestasi di saham dan kripto. Setidaknya, itulah yang kupikir. 3 apartemen lainnya disewakan. Dimas menawarkan untuk mengurus semuanya. Kamu sudah bekerja sangat keras. Biarkan aku yang mengelola properti. Dengan begitu kamu bisa fokus pada kariermu, dan aku akan mengurus sisi ini, kedengarannya adil. Dia mengirimiku laporan bulanan. Dia bilang dia menginvestasikan kembali keuntungannya, melipat gandakan kekayaan kami. Aku tidak pernah meragukannya. Aku mempercayainya sepenuhnya. Lagi pula, mengapa aku harus tidak percaya padanya? Dia adalah suamiku. Dia tumbuh bersamaku. Orang tuanya adalah waliku. Mereka tinggal di rumahku. Kami adalah keluarga. 2 minggu sebelum tahun baru, Dimas pulang dengan sebuah dokumen. Itu adalah surat kuasa penuh, yang disiapkan oleh seorang pengacara yang bekerja dengan keluarganya. Ini hanya untuk menyederhanakan urusan, sayang, jelasnya, tersenyum dengan senyuman yang selalu menenangkanku. Dengan ini, aku bisa memperpanjang kontrak sewa tanpa mengganggumu di kantor, mengurus masalah bank, masalah pendaftaran properti. Kamu akan bebas untuk fokus hanya pada pekerjaanmu. Aku mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Jargon hukum selalu membuatku pusing. Aku akan membacanya dengan teliti nanti, jawabku. Aku melihat sesuatu melintas di wajahnya. Cepat, hampir tak terlihat. Rahangnya mengeras, kilatan berbeda di matanya. Tapi dia dengan cepat tersenyum lagi. Tentu, tidak masalah. Kapanpun kamu punya waktu. Aku meletakkan surat kuasa itu di laci meja dan, sejujurnya, melupakannya. Pekerjaan sedang kacau. Perusahaan memiliki proyek besar yang harus ditutup sebelum akhir tahun, dan aku mengordinasikan seluruh tim. Pesta tahun baru perusahaan dijadwalkan pada malam 31 Desember. Dimulai pukul 6 sore, dan aku sudah sepakat dengan Dimas bahwa aku akan pergi sekitar pukul 10 malam untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk makan malam keluarga tradisional malam tahun baru. Selalu seperti itu. Setiap malam tahun baru, rumah yang dulunya milik orang tuaku dipenuhi oleh kerabat Dimas, teman-teman orang tuanya, orang-orang yang hampir tidak kukenal. Aku selalu pergi, aku selalu tersenyum. Aku selalu menghargai dimasukkan ke dalam keluarga, karena aku masih percaya bahwa aku beruntung memiliki keluarga ini. Malam itu, pesta perusahaan agak membosankan. Percakapan yang berulang, musik yang terlalu keras, orang-orang mabuk membahas resolusi tahun baru. Sekitar pukul 8 malam, aku memutuskan untuk pergi lebih awal dan mengejutkan Dimas, tiba lebih awal dari yang direncanakan, membantu persiapan terakhir. Aku berkendara menuju Menteng, mendengarkan lagu-lagu Natal di radio. Cuaca dingin, gerimis. Jalanan dihiasi lampu-lampu, berkelip di setiap jendela. Suasana kebahagiaan yang dipaksakan yang selalu dibawa oleh tahun baru. Ketika aku parkir di depan rumah, aku menyadari tempat itu penuh sesak. Mobil di mana-mana, lampu di setiap ruangan,
musik dan tawa tumpah ke jalan. Pesta sudah berlangsung meriah. Aku masuk melalui pintu depan tanpa mengetuk. Aku menggantung mantelku di lorong dan menuju ruang keluarga. Suara-suara semakin keras saat aku mendekat. Kukira ada sekitar 20 orang di sana, tertawa, merayakan. Dan kemudian aku mendengar suara Dimas dari ruang keluarga, jernih dan berseri-seri, "Maya hamil. Kita akan punya anak laki-laki." Dunia berhenti. Aku berdiri di lorong, sebagian tersembunyi oleh dinding. Tidak ada yang melihatku datang. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat seluruh ruangan. Dimas berada di tengah, memeluk Maya. Maya adalah pacar SMA-nya, mantan pacarnya dari masa remajanya. Mereka telah berkencan selama bertahun-tahun sebelum aku dan Dimas memulai hubungan. Dan di sanalah dia, tersenyum, dengan tangan di perutnya, menerima pelukan dan ciuman dari semua orang. Tante Santi menangis bahagia. Om Suryo bertepuk tangan, bersorak. Gelas-gelas diangkat. Teman-teman keluarga memberi selamat kepada mereka, berbicara tentang betapa tampannya bayi itu nanti. Aku merasakan kakiku lemas. Aku bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Seseorang di kerumunan berteriak, "Bagaimana dengan Anissa? Apa dia sudah tahu?" Keheningan yang mengikuti hanya berlangsung 3 detik, tapi terasa seperti selamanya. Dimas tersenyum sedikit kaku. "Belum. Aku harus mengurus beberapa hal dulu, beberapa surat, tapi aku akan memberitahunya di saat yang tepat. Jadi, tidak ada yang boleh bicara sepatah kata pun saat dia datang." Semua orang tertawa. Jantungku berdebar kencang. Surat-surat. Dia merujuk pada surat kuasa penuh itu. Bisikan pengertian menyebar di ruangan itu. Beberapa orang saling bertukar pandang penuh arti. Tante Santi mengangguk, seolah menyetujui strategi itu. Om Suryo mengangkat gelasnya untuk masa depan, dan semua orang minum. Pada saat itu, semuanya mulai masuk akal. Cara mereka bereaksi, pandangan-pandangan itu, keheningan yang tegang itu. Semua orang di sana tahu sesuatu yang tidak ku ketahui, ada rahasia, sebuah konspirasi. Dan surat kuasa penuh itu adalah bagian terakhir dari rencana. Perutku mual. Ini tidak mungkin terjadi. Aku pasti salah dengar. Tapi Tante Santi, waliku, berkata dengan suara keras dan jelas, "Akhirnya, Nak, setelah bertahun-tahun, kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak kita." Dan kemudian aku mengerti segalanya. Setiap senyuman, setiap gestur kasih sayang, setiap kata penghiburan. Semuanya adalah kebohongan, kebohongan besar yang rumit, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Itu bukan cinta. Tidak pernah. Itu adalah penipuan. Aku berbalik, mengambil mantelku. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan baru saat itulah kenyataan sepenuhnya menghantamku. Aku mulai menangis bukan tangisan melodramatis seperti di film, tapi isakan hening yang menyakitkan yang membakar dada dan tenggorokanku. Air mata mengalir di wajahku saat aku mencoba memproses apa yang baru saja kulihat. Pernikahanku adalah sebuah lelucon. Suamiku punya kekasih yang hamil. Tante Santi dan Om Suryo, waliku, terlibat dalam konspirasi untuk mencuri warisanku. Dan semua orang, benar-benar semua orang di ruangan itu, tahu dan terlibat. Aku mengemudi kembali ke apartemenku dengan autopilot. Aku tidak ingat jalannya. Aku tidak ingat berhenti di lampu merah. Aku hanya ingat menangis dan mengemudi. Menangis dan mengemudi. Ketika aku tiba di rumah, aku menyeka air mataku, mencuci muka, dan menatap cermin. Aku hampir tidak mengenali orang yang menatapku kembali. Aku tampak lebih kecil, lebih rapuh, tersesat. Ponselku bergetar. Pesan dari Dimas. Dia bertanya di mana aku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab, memutuskan untuk tinggal di pesta kantor. Ternyata lebih seru dari yang kukira. Dia menjawab, "Oke, bersenang-senanglah, sampai jumpa 2 minggu lagi. Kami akan terbang ke Bali besok pagi-pagi." Tentu saja, perjalanan tahunan. Sejak kami menikah, keluarganya pergi mengunjungi kerabat di Bali untuk tahun baru dan tinggal di sana sampai minggu pertama Januari. Mereka tahu bahwa tahun baru selalu menjadi masa kacau di perusahaanku, penutupan proyek, laporan. Dan setiap tahun, aku tinggal sementara mereka pergi berlibur. Aku tidak pernah bertanya. Bagaimanapun, itu adalah waktu keluarga mereka. Aku hanya menjawab, "Oke, selamat jalan." Dia mengirim, "Selamat tahun baru. Aku cinta kamu," dengan emoji senyum dan hati. Aku tidak menjawab. Aku mengunci layar ponselku dan melemparkannya ke sofa. Aku duduk di sofa di ruang tamu dalam kegelapan dan membiarkan amarah tumbuh, karena pada saat itu aku menyadari satu hal, tangisan sudah berakhir. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit, kesedihan atau air mata. Hanya ada ruang untuk strategi. Mereka pikir aku bodoh,
bahwa aku akan selalu menjadi gadis yatim piatu yang tersesat, bersyukur atas sebuah keluarga, selalu percaya, menandatangani surat apapun, tidak pernah bertanya apa-apa. Mereka salah. Aku sudah dewasa. Aku menjadi manajer proyek karena aku pandai merencanakan, mengorganisir, mengantisipasi masalah, dan menciptakan solusi. Aku mengoordinasikan tim, mengelola krisis, dan membuat keputusan sulit setiap hari. Dan pada saat itu, duduk di kegelapan ruang tamuku, aku membuat keputusan terpenting dalam hidupku. Mereka ingin bermain. Baiklah, kita akan bermain. Tapi kali ini, dengan aturanku, aku tidak tidur semalaman. Aku hanya duduk dan merencanakan. Pertama, aku membuat daftar mental dari semua yang ku ketahui. Dimas selingkuh denganku dengan mantannya, Maya. Maya hamil. Seluruh keluarga dan teman-temannya tahu dan mendukungnya. Surat kuasa penuh adalah bagian terakhir dari rencana untuk mentransfer asetku ke keluarganya. Aku belum menandatangani apapun. Poin terakhir itu sangat penting. Aku masih memegang kendali atas segalanya. Aku masih pemilik propertiku, rekeningku. Dimas tidak punya hak hukum atas apapun. Selama aku tidak menandatangani dokumen itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menghabiskan malam tahun baru dengan merencanakan, memikirkan setiap detail, setiap langkah yang harus kuambil. Aku membuat daftar mental, merancang strategi, mengantisipasi masalah. Beginilah cara kerjaku sebagai manajer proyek. Dan beginilah caraku akan menangani ini juga. Keesokan harinya, 2 Januari, aku akan mulai melaksanakan semuanya. Ketika matahari terbit, aku tahu persis apa langkah pertamaku. Pukul 9 pagi, aku menelepon pengacara yang menangani urusan orang tuaku. Dia selalu bilang jika aku butuh sesuatu, aku hanya perlu menghubunginya. Bapak Bahtiar, ini Anissa Wijaya, putri dari Bapak Indra dan Ibu Iriana Wijaya. Saya perlu bicara dengan Anda segera. Dia pasti merasakan sesuatu dalam suaraku karena dia tidak bertanya. Dia hanya berkata, datanglah ke kantor saya. Aku mandi, berpakaian, mengumpulkan semua dokumen properti yang kumiliki, surat kuasa yang diberikan Dimas, dan berkendara ke pusat kota. Kantor Bapak Bahtiar berada di sebuah gedung tua di kawasan bisnis. Aku sudah menaiki tangga itu sejak kecil, selalu ditemani ayahku. Itu adalah tempat yang berbau kertas tua dan kopi kental. Dia menyambutku dengan pelukan. Dia adalah pria berusia 70-an, dengan rambut yang benar-benar putih dan kacamata baca tergantung di lehernya. Dia telah menjadi pengacara ayahku selama lebih dari 20 tahun. Duduklah, Anissa. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku menceritakan semuanya. Pengumuman di pesta, surat kuasa, kecurigaan tentang transfer aset. Aku berbicara tanpa henti selama hampir 40 menit. Dia mendengarkan dalam diam, membuat catatan, mengerutkan kening pada saat-saat tertentu. Ketika aku selesai, dia melepas kacamatanya dan mengusap matanya. Anissa, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Jantungku berdebar. Apa itu? Ayahmu dan Suryo adalah mitra bisnis bertahun-tahun yang lalu, sebuah perusahaan impor. Awalnya berjalan sangat baik, tapi kemudian mereka menghadapi kesulitan. Suryo ingin keluar dan menjual sahamnya. Ayahmu membelinya dengan harga yang wajar. Dia mengambil semua risikonya. Suryo mengambil uangnya dan pergi. Dia berhenti sejenak, menyesap kopinya. 2 tahun kemudian, ayahmu berhasil membalikkan keadaan. Perusahaan itu tumbuh secara eksponensial. Begitulah keluargamu menjadi kaya. Tapi kurasa Suryo tidak pernah benar-benar menerimanya. Ayahmu menceritakan kisah ini padaku bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, Suryo menerimanya dengan baik saat itu. Keluarga-keluarga itu tetap berteman, anak-anak tumbuh bersama. Tapi sekarang, melihat apa yang terjadi, aku percaya dendam itu selalu ada. Suryo dan Santi mungkin selalu memandang kehidupan keluargamu dengan kepahitan. Perbedaan kelas menjadi sangat jelas selama bertahun-tahun, bukan? Kalian memiliki segalanya, sementara mereka berjuang secara finansial. Dan ketika orang tuamu meninggal, kamu adalah seorang remaja yang rentan dengan warisan yang signifikan. Bagi orang yang pendendam, itu pasti terlihat seperti sebuah kesempatan. Dia menatapku dengan serius. Melihat ke belakang sekarang, dengan semua yang kau ceritakan padaku, jelas bahwa persahabatan ini selalu memiliki fondasi yang rapuh. Dendam dari penjualan bisnis itu kemungkinan besar tidak pernah benar-benar diatasi. Dan kamu, Anissa, menjadi target yang sempurna. Aku merasa seperti disiram sember air dingin. Jadi itu dia. Dendam itu selalu ada di sana, tersembunyi, dan aku tidak pernah melihatnya. Tidak ada yang melihatnya, dia mengklarifikasi. Ayahmu tentu tidak curiga, kalau tidak dia akan mengambil tindakan pencegahan.
Aku menutup mataku. Orang tuaku tidak pernah membayangkan bahwa persahabatan itu menyembunyikan begitu banyak iri hati, begitu banyak keserakahan, dan sekarang akulah yang membayar harga atas kenaifan kami semua. Dan surat kuasa penuh ini? Tanyaku, mendorong dokumen itu ke seberang meja. Bapak Bahtiar memakai kacamatanya dan membacanya dengan cermat. Butuh waktu hampir 19 menit. Dia membolak-balik halaman, membaca ulang bagian-bagian, membuat catatan. Akhirnya, dia meletakkan kertas itu di atas meja dan menatapku dengan serius. Ini memberikan Dimas kekuasaan penuh atas absolut semua yang kamu miliki. Dia akan bisa menjual properti, mentransfernya, membuat hipotek, mengambil PIN atas namamu. Semuanya. Dengan dokumen yang ditandatangani ini, kamu akan kehilangan kendali penuh atas kekayaanmu. Aku merasakan amarahku kembali membara. Dan jika aku sudah menandatanganinya, akan sangat sulit untuk membatalkannya. Butuh bertahun-tahun proses pengadilan, dan bahkan saat itu tidak ada jaminan. Skenario terbaik adalah membuktikan adanya paksaan atau penipuan, tapi itu sangat sulit dalam kasus keluarga. Dan properti-properti itu, jika kami bercerai, apakah dia berhak atas setengahnya? Bapak Bahtiar tersenyum untuk pertama kalinya sejak aku tiba. Tidak. Semua yang kamu warisi adalah milik pribadimu. Menurut hukum, warisan yang diterima sebelum atau selama pernikahan tidak termasuk dalam harta gono gini. Jika kalian bercerai hari ini, Dimas tidak akan mendapatkan apa-apa, sama sekali tidak ada. Kecuali jika aku secara sukarela mentransfer aset ke namanya, gumamku. Tepat. Itu adalah satu-satunya cara legal bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku membuka map yang kubawa dan meletakkan semua kontrak sewa di atas meja. Saya ingin Anda memeriksa ini. Dimas telah mengelola properti saya selama bertahun-tahun. Dia bilang dia menginvestasikan kembali uangnya, tapi saya tidak pernah melihat bukti nyata. Saya ingin tahu kemana uang itu pergi. Bapak Bahtiar menghabiskan 2 jam berikutnya menganalisis setiap dokumen, setiap kontrak, setiap laporan bank yang kumiliki. Dia menelepon, memeriksa catatan, memverifikasi informasi. Ketika dia selesai, ekspresinya muram. Anissa, maaf aku harus mengatakan ini, tapi uang sewa telah masuk ke rekening pribadi Dimas, bukan rekening bersama atau bisnis. Dia telah menggelapkan semua pendapatan dari propertimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya dikonfirmasi masih terasa sakit, dan itu belum semuanya, lanjutnya. Untuk salah satu apartemen, tidak ada bukti pembayaran sewa sama sekali. Ada kontrak, tapi tidak ada catatan transaksi keuangan. Siapa yang tinggal di sana secara gratis? Maya, jawabku. Kekasihnya. Bapak Bahtiar mengangguk. Kemungkinan besar. Aku terdiam sejenak, memproses semuanya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertama, jangan menandatangani surat kuasa itu dalam keadaan apapun. Kedua, segera ambil kembali kendali atas propertimu. Ketiga, jika kamu benar-benar ingin sampai ke dasarnya, kita bisa menyewa detektif swasta dan mencari tahu kemana uang itu pergi. Kita sewa detektif, kataku tegas. Saya ingin semuanya didokumentasikan. Saya ingin bukti, dan saya ingin mereka keluar dari hidup saya. Dia tersenyum sedih, tapi dengan kilatan kebanggaan. Ayahmu akan sangat bangga dengan wanita sepertimu sekarang. Dalam beberapa hari berikutnya, aku bertindak cepat dan diam-diam. Mengikuti instruksi Bapak Bahtiar, aku menyewa sebuah perusahaan manajemen properti yang andal untuk mengelola apartemen-apartemenku. Aku menandatangani kontrak yang memberikan wewenang terbatas tertentu sangat berbeda dari surat kuasa penuh yang diinginkan Dimas dan menugaskan mereka untuk segera memberitahu semua penyewa. Mulai Januari, semua pembayaran sewa harus disetorkan langsung ke perusahaan manajemen. Kontrak baru akan dibuat. Para penyewa punya waktu seminggu untuk menandatangani, atau prosedur pengusiran akan dimulai. Aku juga menelepon perusahaan keamanan dan memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah di Menteng kecil, hampir tak terlihat, ditempatkan secara strategis di ruang keluarga, dapur, ruang kerja, dan beranda. Semuanya dengan kemampuan merekam audio, semuanya terhubung ke aplikasi di ponselku, untuk mengumpulkan lebih banyak bukti melawan mereka. Dimas kembali dari perjalanannya pada tanggal 6 Januari. Aku ada di rumah saat dia tiba, dikelilingi koper. Bagaimana perjalanannya, sayang? Bagaimana tahun barumu? Tanyanya, mencium pipiku, bertingkah seolah tidak ada yang terjadi, seolah dia tidak menghabiskan 2 minggu dengan kekasihnya yang hamil dan sebuah keluarga yang berkonspirasi melawanku. Tenang. Aku cukup banyak bekerja, menyelesaikan beberapa proyek, bohongku. Kamu sudah sempat melihat surat-surat itu? Itu dia. Pertanyaan yang kutahu akan datang, aku tersenyum. Oh, ya. Sebenarnya,
sayang, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang itu. Aku sudah mengurus semuanya. Aku melihat ekspresinya berubah. Apa maksudmu mengurusnya? Aku menyewa perusahaan manajemen properti untuk mengurus apartemen. Dengan begitu kamu bisa fokus penuh pada tradingmu, tanpa khawatir tentang kerepotan mengelola sewa, kontrak, semua birokrasi itu. Kukira kamu akan senang. Kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berinvestasi dalam pekerjaanmu. Keheningan yang mengikuti begitu memekakkan. Dimas berkedip beberapa kali, seolah memproses terlalu banyak informasi sekaligus, tapi aku suka mengurus apartemen. Kamu tidak perlu membayar seseorang untuk pekerjaan yang bisa kulakukan sendiri. Aku tetap tersenyum. Aku tahu, sayang, tapi kamu selalu bilang kamu ingin berkembang sebagai trader, bahwa kamu butuh lebih banyak waktu untuk mempelajari pasar. Sekarang kamu punya waktu itu, apa kamu tidak suka idenya? Aku melihat kepanikan di matanya. Dia membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi. Ya, aku suka, katanya akhirnya. Hanya saja, sedikit mendadak. Oh, kamu tahu aku. Kalau aku sudah memutuskan sesuatu, aku melakukannya dengan cepat. Kukira kamu akan suka kejutannya, sayang. Dia tidak menjawab, hanya memaksakan senyum. Dia mengambil ponselnya dan meninggalkan ruang tamu, menggumamkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Aku menunggu sejenak, lalu membuka aplikasi kamera di ponselku. Aku mengaktifkan kamera di beranda dan memakai earphone. Di sanalah dia, mondar-mandir dengan gugup, mengetik dengan marah di ponselnya. Beberapa detik kemudian, ponselnya berdering. Bahkan dari kejauhan, aku bisa mendengar teriakan di ujung sana. Tenang, tenang, kata Dimas, melihat sekeliling dengan gugup untuk memastikan aku tidak ada di dekatnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia menyewa perusahaan manajemen. Tidak, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Tidak, aku tidak punya 30 juta rupiah untuk membayar sewa. Maya, dengar. Aku tidak akan punya aliran dana untuk sementara waktu, aku harus menyelesaikan ini dulu. Dia menutup telepon. Kemarahannya terasa. Aku mematikan kamera dan tersenyum. Keputusasaannya hampir terlihat, tapi aku belum selesai. Malam itu saat makan malam, aku dengan santai berkata, oh, bosku menelepon tadi. Aku harus segera terbang ke Jepang. Proyek penting. Mereka butuh seseorang untuk pergi dan menutup kontrak secara langsung. Aku akan pergi selama seminggu penuh. Kapan kamu berangkat? Tanya Dimas, mencoba terdengar tidak tertarik. Tapi matanya tajam. Penerbangannya jam 2 pagi. Aku akan meninggalkan rumah sekitar jam 11 malam. Maaf, pemberitahuannya mendadak. Kamu tahu pekerjaan ini seperti apa? Tidak apa-apa, jawabnya terlalu cepat. Kukira kita akan menghabiskan waktu bersama, tapi jika ini untuk pekerjaan, kamu harus pergi. Setelah makan malam, aku pergi ke lemari pakaian dan mengambil kotak perhiasanku untuk dimasukkan ke brankas. Dan saat itulah aku menyadari beberapa perhiasan hilang. Beberapa barang. Kalung mutiara milik nenekku. Anting-anting berlian yang diberikan orang tuaku untuk ulang tahunku yang ke-16, gelang emas dengan liontin batu permata milik ibuku. Kalung safir yang diberikan ayahku kepada ibuku pada ulang tahun pernikahan mereka. Darahku mendidih. Tidak cukup mencuri pendapatanku. Dia telah mencuri kenangan keluargaku. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Aku masuk ke ruang kerja, membuka brankas tempatku menyimpan semua dokumen penting, dan mengganti kombinasinya. Aku menyimpan sisa perhiasan, menguncinya, dan pergi. Aku mengemasi koper dan mengucapkan selamat tinggal pada Dimas, mencium pipinya hanya untuk membuatnya kesal. Aku diam-diam mengambil kunci mobilnya dari meja konsol di lorong ke dalam tasku dan meninggalkan rumah. Aku tidak pergi ke bandara. Aku pergi ke sebuah hotel di pusat kota. Aku memesan kamar suite yang nyaman, naik ke kamarku, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam. Aku sendirian, aman, dan memegang kendali penuh. 1 jam setelah aku meninggalkan rumah, ponselku berdering. Kamu tidak tahu di mana kunci mobilku? Aku pura-pura terkejut. Tidak tahu, sayang. Kenapa kamu butuh kunci jam segini? Oh, tidak apa-apa. Aku hanya sadar kuncinya tidak ada di sini, di atas meja. Mungkin jatuh di belakang perabotan, potongku. Sudah kamu cari baik-baik? Aku mendengar desahan kesal di ujung sana. Aku akan mencarinya. Selamat jalan. Aku cinta kamu. Aku menutup telepon dan segera membuka aplikasi kamera. Melihat Dimas mengobrak-abrik seluruh rumah mencari kunci yang tersembunyi di tasku hampir seperti komedi. Dia mencari di bawah sofa, mengaduk-aduk laci, bahkan berjongkok untuk melihat di bawah perabotan. Setelah 15 menit pencarian sia-sia, dia mengambil ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat,
dan ambruk di sofa ruang tamu dengan ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali sepenuhnya. Aku tersenyum sendirian di kamar hotelku, tapi malam belum berakhir. Setengah jam kemudian, ponselku memberitahu ada seseorang di pintu depan. Aku mengaktifkan kamera dan melihat 3 orang masuk ke rumah, Om Suryo, Tante Santi, dan Maya. Mereka duduk di meja dapur. Dimas tampak hancur, bahunya terkulai, wajahnya pucat. Tante Santi jelas-jelas kesal, lengannya bersedekap, ekspresinya kaku. Om Suryo mengetuk-netukkan jarinya di meja dengan tidak sabar. Aku menaikkan volume maksimal dan memakai earphone. Jelaskan dengan benar apa yang terjadi, tuntut Tante Santi. Suaranya tajam. Dimas mengusap wajahnya dengan tangan yang lelah. Dia menyewa perusahaan manajemen properti untuk apartemen-apartemen itu. Semua penyewa mendapat pemberitahuan. Mulai bulan ini, sewa langsung masuk ke perusahaan manajemen. Kontrak baru. Semuanya resmi. Aku tidak punya akses ke apapun lagi. Dan apartemen Maya? Tanya Om Suryo. Dia juga dapat pemberitahuan. Kontrak baru dalam seminggu atau pengusiran. Maya meletakkan tangan protektif di perutnya. Dimas, aku tidak punya uang untuk bayar sewa, kamu tahu itu. Aku tahu, jawab Dimas dengan nada kalah. Kamu harus tinggal di tempat orang tuaku untuk sementara waktu, sampai aku menyelesaikan situasi ini. Menyelesaikan bagaimana? Sembur Om Suryo. Kamu sudah kehilangan kendali atas segalanya. Bertahun-tahun perencanaan, bertahun-tahun merawat gadis itu, dan kamu mengacaukan semuanya di menit terakhir. Aku tidak mengacaukannya. Balas Dimas, suaranya meninggi. Dia tiba-tiba menjadi pintar. Dia tidak pernah bertanya apa-apa selama 5 tahun pernikahan. Dan tiba-tiba dia memutuskan untuk menyewa perusahaan manajemen. Karena kamu memaksanya dengan surat kuasa bodoh itu. Teriak Tante Santi, menunjuk ke arahnya. Seharusnya kamu menunggu lebih lama, mendapatkan lebih banyak kepercayaannya. Lebih banyak kepercayaan? Aku sudah mengenalnya sejak lahir. Jika itu tidak cukup, aku tidak tahu apa lagi yang diperlukan. Rupanya tidak cukup, gumam Om Suryo. Ada keheningan yang tegang. Maya dengan gugup memainkan kalung yang dipakainya, kalung safirku memutar-mutar liontin di antara jari-jarinya. Dan sekarang bagaimana? Tanyanya dengan suara lemah. Apa yang harus kita lakukan, Dimas? Dia menghela napas. Aku akan mencoba meyakinkannya untuk menandatangani surat kuasa itu. Itu satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya. Dengan surat kuasa itu, aku bisa membatalkan kontrak dengan perusahaan manajemen, mendapatkan kembali kendali. Dan apa yang akan kamu katakan padanya, agar dia menandatanganinya? Tanya Om Suryo. Aku tidak tahu. Aku harus bicara dengannya saat dia kembali dari Jepang. Tante Santi mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan tangannya di atas meja. Dimas, dengarkan aku baik-baik. Kita tidak merawat anak itu selama bertahun-tahun hanya untuk berakhir dengan tangan hampa. Kamu mengerti? Aku tidak mentolerir bocah ingusan itu menangisi orang tuanya yang sudah mati secara gratis. Ayahmu dan aku tidak membuat pengorbanan seperti itu hanya untuk melihat semuanya berantakan. Perutku mual mendengar cara dia berbicara tentangku, seolah-olah aku adalah beban, investasi yang harus menghasilkan keuntungan. Aku tahu, Bu, kata Dimas lelah. Tahu? Apa kamu benar-benar tahu? Timpal Om Suryo. Perusahaan itu seharusnya menjadi milik kita juga. Setengah dari uang itu, setengah dari apartemen itu. Semuanya seharusnya menjadi milik kita. Tapi ayahnya serakah dan membeli sahamku saat perusahaan sedang buruk. Dia menyimpan semua keuntungan untuk dirinya sendiri saat bisnis membaik, dan kemudian dia mati, meninggalkan semuanya untuk gadis manja itu. Tante Santi bergeser di kursinya dan melanjutkan. Dia dibesarkan di sekolah-sekolah terbaik. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia tidak pernah benar-benar bekerja sehari pun dalam hidupnya, sementara kita membanting tulang. Ayahmu di gudang menyedihkan itu, aku di klinik itu, melihat mereka dari jauh dengan kehidupan mewah yang seharusnya juga menjadi milik kita. Om Suryo mengangguk. Itulah mengapa, ketika mereka meninggal, itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki ketidakadilan itu. Merawat gadis itu, mendapatkan kepercayaannya. Dan ketika dia berusia 21 tahun, menjadi begitu dekat sehingga dia melihat kita sebagai keluarganya. Dan itu berhasil. Dia membiarkan kita tinggal di rumahnya. Dia mempercayaimu untuk mengelola apartemen. Dia menikahimu, dengusnya. Semuanya sempurna, sampai kamu mengacaukan semuanya, pungkas Tante Santi, menatap Dimas dengan jijik. Aku tidak mengacaukan apa-apa. Dimas memukul meja. Rencananya adalah menunggu sampai dia menandatangani surat kuasa, mentransfer semuanya ke namaku,
lalu mengajukan cerai. Selesai. Akhir cerita. Semua orang melanjutkan hidup masing-masing. Tapi dia tidak menandatanganinya. Belum menandatanganinya, tapi dia akan menandatanganinya, desak Dimas. Kenapa kamu begitu yakin? Ragu Om Suryo. Dimas ragu-ragu. Kurasa dia akan menandatanganinya. Aku akan mencari cara. Dia percaya padaku. Dia dulu percaya padamu, koreksi Tante Santi. Setelah kejadian dengan perusahaan manajemen ini, aku tidak tahu. Dia tampak curiga. Mereka terdiam selama beberapa saat. Aku tetap di kamar hotelku, jantungku berdebar kencang, merekam setiap detik percakapan ini. Bagaimana dengan kita? Tanya Maya. Kamu bilang kamu tidak punya uang lagi untuk sewa. Bagaimana kamu akan menafkahiku, menafkahi bayinya? Dimas mengacak-acak rambutnya, frustrasi. Aku tidak tahu, Maya, aku tidak tahu. Uang yang kusimpan habis untuk perjalanan, dan sisanya kalah judi. Kalah judi. Tante Santi hampir berteriak. Dimas, kamu berjanji akan berhenti. Aku tidak tahu aku akan diputus dari uang sewa bulan ini. Jika aku tahu, aku tidak akan mempertaruhkan semuanya. Kamu bodoh, kata Om Suryo datar. Bodoh. Dan bagaimana kita akan membayar tagihan bulan ini sekarang? Aku akan memperbaikinya, desak Dimas. Tapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Maya mulai menangis. Kamu berjanji aku tidak perlu khawatir tentang uang. Aku berhenti dari pekerjaanku. Aku bertengkar dengan orang tuaku. Aku meninggalkan rumah. Kamu berjanji akan merawatku, bahwa kita akan memiliki kehidupan yang baik, bahwa bayi ini akan memiliki segalanya. Dan sekarang kamu bilang kamu tidak punya uang, bahwa kamu kalah judi. Maya, tolong. Tidak. Dia berdiri dari kursinya. Aku tidak percaya aku sebodoh ini. Bertahun-tahun menjadi wanita simpanan, bersembunyi, menunggu. Dan untuk apa? Untuk berakhir hamil, tunawisma, bergantung pada belas kasihan orang tuamu. Tenanglah, Maya, kata Tante Santi tanpa banyak simpati. Kita akan menyelesaikannya. Dan ketika kita mendapatkan uangnya, semua orang akan diuntungkan. Kamu, bayinya, semua orang. Tapi kamu harus sabar. Sabar? Maya tertawa getir. Aku hamil 4 bulan, Tante Santi. Dalam 5 bulan lagi aku akan punya bayi. Aku tidak punya waktu untuk bersabar. Yah, seharusnya kamu memikirkannya sebelum hamil, balas Tante Santi dengan dingin. Belum pernah dengar tentang pil KB atau kondom? Keheningan yang mengikuti begitu tegang. Akhirnya, Om Suryo memecahkannya. Kita butuh rencana baru. Jika Anissa tidak mau menandatangani surat kuasa itu secara sukarela, kita harus memaksanya. Memaksa bagaimana? Tanya Dimas. Aku tidak tahu. Pemerasan, ancaman. Sesuatu yang tidak memberinya pilihan. Memeras dengan apa? Tanya Maya. Dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Hidupnya sempurna, bersih, benar. Semua orang punya sesuatu, gumam Om Suryo. Kita hanya perlu menemukannya. Tante Santi mengangguk sambil berpikir. Atau kita ciptakan sesuatu. Menanam beberapa bukti, sesuatu yang akan mengkompromikannya. Lalu kita tawarkan untuk menyelesaikan semuanya dengan imbalan tanda tangan. Aku merasa mual. Mereka secara serius mempertimbangkan untuk menjebakku demi mendapatkan tanda tanganku. Itu terlalu berisiko, kata Dimas. Lebih berisiko daripada kehilangan segalanya? Balas Om Suryo. Mereka menghabiskan beberapa menit lagi membahas kemungkinan-kemungkinan, satu lebih absurd dari yang lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memikirkannya dan bertemu lagi dalam beberapa hari. Ketika mereka akhirnya pergi, sudah hampir jam 3 pagi. Aku mematikan kamera. Tanganku gemetar. Ini bukan hanya penipuan finansial. Ini bukan hanya perselingkuhan, ini adalah konspirasi yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Sejak kematian orang tuaku, mungkin bahkan sebelumnya, mereka telah merencanakan semuanya. Setiap gestur kasih sayang, setiap kata penghiburan, setiap momen keluarga semuanya telah diperhitungkan, diukur, dieksekusi dengan presisi. Dan aku telah mempercayai semuanya. Ketika pukul 7 pagi tiba, aku mengambil ponselku dan menelepon Bapak Bahtiar. Dia menjawab pada dering ketiga dengan suara mengantuk, tetapi menjadi waspada ketika dia mengenali suaraku. Anissa, ada apa? Saya punya rekamannya. Pengakuan penuh. Mereka mengaku bahwa pernikahan itu adalah penipuan sejak awal, bahwa mereka hanya merawat saya untuk mendapatkan akses ke warisan, dan bahwa sekarang mereka berencana untuk memeras atau menjebak saya agar menandatangani surat kuasa. Ada keheningan di ujung sana. Kamu aman?
Ya, saya di hotel, mereka tidak tahu di mana saya. Segera kirimkan rekamannya dan datang ke kantor saya siang ini. Kita akan selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Pukul 2 siang, aku berada di kantor Bapak Bahtiar. Dia sudah meninjau rekaman utama. Wajahnya serius, rahangnya terkatup. Anissa, ini jauh lebih buruk dari yang kita duga, mulainya, membuka sebuah map tebal di mejanya. Tapi ini juga jauh lebih baik untuk kasusmu. Bagaimana bisa? Detektif yang kusewa telah menyelesaikan penyelidikannya. Kita punya bukti konkret tentang semuanya. Dia memutar laptopnya ke arahku. Uang sewa yang dialihkan ke rekening pribadi Dimas selama 5 tahun. Laporan bank yang menunjukkan pengeluaran berlebihan untuk taruhan online, kasino, dan situs judi. Dimas adalah seorang penjudi berat. Perutku mual, tapi itu bukan kejutan. Aku sudah mengetahuinya tadi malam. Itu belum semuanya, lanjutnya, membuka tab lain. Perjalanan ke Bali adalah kebohongan total. Detektif mendapatkan catatan pemesanan penerbangan dan hotel atas nama mereka. Setiap tahun mereka berempat pergi ke resor mewah. Dimas, Maya, Om Suryo, dan Tante Santi. Tiket pesawat, hotel bintang 5, semuanya dibayar dengan kartu kredit yang terhubung ke rekening tempat pendapatan sewamu masuk. Dia menunjukkan dokumen-dokumen itu padaku, konfirmasi pemesanan, laporan kartu kredit, tiket pesawat. Semuanya atas nama mereka, semuanya dibayar dengan uangku. Tanggalnya cocok sekali, dari 25 Desember hingga 6 Januari selama 5 tahun terakhir. Sementara aku tinggal di Jakarta, bekerja. Percaya mereka mengunjungi kerabat di Bali, mereka bersenang-senang dengan uangku. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bersandar di kursinya dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Sekarang, kita hancurkan mereka secara hukum. Perceraian segera atas dasar perselingkuhan dan penipuan. Dengan bukti ini, Dimas tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kita akan mengusir Suryo dan Santi dari rumahmu. Kita akan mengajukan gugatan perdata untuk penggelapan semua uang yang dialihkan, gugatan atas pencurian perhiasan. Dan kita bahkan bisa mempertimbangkan jalur pidana. Ayo lakukan, jawabku tanpa ragu. Bagus. Aku akan mulai menyiapkan semua dokumen. Semuanya akan siap diajukan ke pengadilan besok pagi. Aku menghabiskan 3 hari di hotel, memantau setiap gerakan melalui kamera. Dimas dan Maya semakin nyaman di apartemenku. Dia praktis sudah pindah. Barang-barangnya berserakan di sekitar rumah. Mereka bertingkah seperti pasangan di setiap sudut. Di ruang tamu, di dapur, di kamar tidurku setiap ruang dinodai oleh pengkhianatan mereka. Pada hari ketiga, setelah makan siang, sambil menonton adegan menjijikkan lainnya melalui kamera di ruang tamu, sebuah ide muncul di benakku. Aku sudah punya semua bukti yang kubutuhkan, tapi ada satu hal yang ingin kulihat secara langsung, sesuatu yang harus terjadi untuk membuat rencanaku menjadi lebih baik. Aku harus menangkap Dimas basah-basah, dan aku ingin Tante Santi dan Om Suryo mendengarnya dariku. Aku menunggu saat yang tepat. Di layar ponselku, aku melihat Dimas dan Maya meringkuk di sofa ruang tamu, minum anggur, menertawakan sesuatu di ponselnya. Mereka benar-benar santai. Sempurna. Aku mengambil kunciku dan meninggalkan hotel. Apartemenku berjarak 10 menit berkendara. Sepanjang jalan, jantungku berdebar kencang, bukan karena gugup, tapi karena campuran aneh antara amarah dan antisipasi kepuasan. Aku parkir di garasi gedung. Aku naik lift. Aku berjalan menyusuri lorong menuju pintuku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melihat ponselku untuk terakhir kalinya untuk memastikan momennya tepat, dan aku membuka pintu. Pemandangan yang kutemukan persis seperti yang kuduga. Tapi tetap saja, melihatnya secara langsung tidak sama dengan menonton melalui layar. Dimas dan Maya ada di sofa. Dia duduk di pangkuannya, mengenakan salah satu gaun tidur sutra milikku. Mereka sedang berciuman. Tangannya meluncur di tubuhnya dengan keakraban seseorang yang telah melakukannya selama bertahun-tahun. Suara pintu terbuka membuat mereka langsung berpisah. Dimas menoleh dan menjadi pucat. Benar-benar pucat. Semua darah surut dari wajahnya dalam 2 detik. Anissa, teriaknya, mendorong Maya dan melompat. Kamu, Jepang, kamu seharusnya tidak di sini. Maya menutupi dirinya dengan selimut. Matanya terbelalak panik. Aku berdiri di ambang pintu, mengamati mereka berdua. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatap. Anissa, tolong, biarkan aku menjelaskan. Dimas memulai, mengambil langkah ke arahku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Maya, dia butuh tempat tinggal. Aku mau cerai, potongku. Suaraku terdengar lebih tegas dan lebih tenang dari yang kuduga. Dia berhenti, berkedip beberapa kali. Apa? Cerai?
Kamu selingkuh di apartemen kita dengan mantan pacarmu. Tentu saja aku mau cerai. Aku melihat kepanikan di matanya berubah menjadi sesuatu yang lebih penuh perhitungan. Dia berpikir, memproses, mencoba mencari jalan keluar. Anissa, ayo kita bicara dengan tenang, mulainya, mengubah strateginya menjadi nada yang lebih lembut. Kamu marah, aku mengerti, tapi, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku mau kalian berdua keluar dari apartemenku sekarang. Maya berdiri, masih memegangi selimut. Aku sangat menyesal, Anissa. Diam, kataku, tanpa menatapnya. Kamu tidak berutang permintaan maaf padaku. Kamu tidak berutang apa-apa padaku. Keluar saja dari rumahku. Dimas maju selangkah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbahaya di matanya, kesombongan yang selalu dia sembunyikan. Yah, kamu tidak akan bisa membuktikan perselingkuhan, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Dan bahkan jika kamu bisa, kamu harus membayarku tunjangan dan memberiku setengah dari asetmu, termasuk apartemen ini. Semoga berhasil dengan perceraiannya, Anissa. Aku tersenyum. Aku tidak bisa menahannya. Senyum kecil yang tulus. Kita lihat saja nanti, jawabku singkat, dan aku pergi. Aku bisa mendengar Dimas meneriakiku di lorong, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Aku masuk ke lift, pintu tertutup, dan akhirnya, aku membiarkan senyumku melebar. Dia benar-benar berpikir aku tidak punya bukti, bahwa aku baru saja menemukan ini secara kebetulan, bahwa aku cukup bodoh untuk tidak tahu bahwa warisan adalah milik pribadi. Kembali di mobilku, aku mengambil ponselku dan menelepon Tante Santi. Dia menjawab pada dering kedua, suaranya ceria. Anissa, sayang. Bagaimana Jepang? Aku membiarkan suaraku bergetar, seolah-olah aku sedang menangis. Tante Santi, aku kembali lebih awal, dan aku memergoki Dimas dengan wanita lain. Keheningan di ujung sana. Apa? Katanya akhirnya. Dan dari nadanya, aku tahu keterkejutannya tulus. Bagaimana dengan wanita lain? Di mana? Di apartemen kita, jawabku, memasukkan semua rasa sakit yang bisa kukumpulkan ke dalam suaraku. Dia ada di sana, mereka bersama. Dan dia hamil, Tante Santi. Ya Tuhan, gumamnya. Aku bisa mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu harus berbuat apa, lanjutku, membiarkan suaraku pecah. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Anissa, sayang, kamu di mana? Tanya Tante Santi. Dan ada sesuatu dalam suaranya kekhawatiran, atau perhitungan? Aku di mobil, di garasi. Aku tidak bisa kembali ke apartemen itu, tidak sekarang. Datanglah ke sini. Pulanglah ke rumah. Kita akan bicara, kita akan selesaikan semuanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku harus menelepon pengacara. Aku akan mengajukan cerai. Anissa, jangan terlalu gegabah. Ayo kita bicara. Dia selingkuh, Tante Santi, potongku, memberikan ketegasan pada suaraku, di apartemen kita. Tidak ada pembicaraan yang bisa memperbaiki itu. Kamu benar, katanya setelah jeda sejenak. Kamu benar sekali. Serahkan padaku. Aku akan bicara dengannya. Anak itu akan kena batunya dariku. Aku menutup telepon dan membiarkan diriku tersenyum lagi. Sekarang, tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Tidak butuh waktu lama. Melalui aplikasi kamera, aku melihat ponsel Dimas berdering. Dia melihat layar, dan wajahnya menjadi lebih pucat. Ibu, katanya kepada Maya, yang sedang mengemasi barang-barangnya yang berserakan di apartemen. Dia menjawab dan segera menjauhkan ponsel dari telinganya. Bahkan melalui kamera, aku bisa mendengar teriakan Tante Santi. Kamu idiot atau bagaimana? Bagaimana bisa kamu membiarkan dia memergokimu di apartemen dengan Maya? Tidak bisakah kamu berpikir dengan otakmu setidaknya 5 detik? Bu, tenang. Aku bisa jelaskan, coba Dimas, tapi dia tidak membiarkannya. Jelaskan apa? Bertahun-tahun, Dimas. Bertahun-tahun perencanaan, bertahun-tahun merawat gadis itu, mendapatkan kepercayaannya, membangun semuanya sedikit demi sedikit, dan kamu merusak semuanya karena tidak bisa menjaga celanamu tetap terpasang. Aku belum pernah mendengar Tante Santi berteriak seperti itu. Topeng wanita sopan dan baik hati itu benar-benar terlepas. Aku akan memperbaikinya, coba Dimas, tapi suaranya lemah. Memperbaikinya? Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Dia mengajukan cerai. Dia sudah bilang dia mengajukan cerai. Dia tidak punya bukti. Dia tidak akan bisa membuktikan perselingkuhan. Dia memergokimu di apartemen dengan kekasih hamilmu, bodoh, bukti apa lagi yang kamu butuhkan? Aku mendengar suara Om Suryo. Tante Santi pasti mengaktifkan loudspeaker karena suaranya terdengar jelas. Kamu idiot, kata Om Suryo dengan ketenangan dingin yang lebih buruk dari teriakan istrinya.
Benar-benar bodoh. Kami mempercayaimu. Kami memberimu satu tugas, menikahinya, mendapatkan kepercayaannya, membuatnya menandatangani surat kuasa. Dan kamu bahkan tidak bisa melakukan itu. Aku sudah mencoba, dia tidak mau menandatanganinya. Tapi aku akan membuatnya membatalkan perceraian, desak Dimas. Ada keputusasaan dalam suaranya. Aku akan bicara dengannya. Aku akan minta maaf. Bagaimana? Tanya Om Suryo dengan ketenangan yang sama menakutkannya. Bagaimana kamu akan membuat seorang wanita yang baru saja memergokimu selingkuh untuk membatalkan perceraian? Apa argumenmu? Keheningan. Sudah kuduga, lanjut Om Suryo. Kamu tidak punya apa-apa, kita kehilangan segalanya karena kamu. Kita belum kehilangan segalanya, balas Dimas, tapi tanpa keyakinan. Dia masih harus memberiku setengah dari asetnya saat bercerai, bahkan dengan perselingkuhan, semuanya dibagi. Tante Santi tertawa getir. Kamu benar-benar bodoh. Properti itu adalah warisannya. Tidak bisa dibagi. Dia akan menceraikanmu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan dengan kekasih hamil yang harus dinafkahi sebagai tambahan. Selamat, Dimas. Kamu berhasil merusak segalanya. Aku melihat Dimas merosot ke sofa. Ponsel masih di telinganya, wajahnya di tangannya. Bisakah kalian datang ke sini? Tanyanya dengan suara lemah. Kita perlu melakukan sesuatu, kita butuh rencana. Tidak, kata Tante Santi datar, kamu yang membuat kekacauan ini. Sekarang kamu yang menyelesaikannya sendiri. Aku sudah muak, Dimas. Muak denganmu, muak dengan seluruh situasi ini. Dan dia menutup telepon. Dimas duduk, menatap ponselnya selama hampir 5 menit. Maya mencoba mendekat, tapi dia mendorongnya. Kamu harus pergi, katanya dingin. Maya, sekarang juga. Dan jangan kembali. Tapi, Dimas, aku tidak punya tempat tujuan. Itu bukan masalahku sekarang. Teriaknya sambil berdiri. Pergi ke orang tuamu. Pergi kemanapun kamu mau, tapi keluar dari sini. Aku melihat Maya mulai menangis, buru-buru mengumpulkan barang-barangnya, hampir berlari keluar dari apartemen. Dimas ditinggal sendirian di ruang tamu, mondar-mandir, mengambil ponselnya, mengetik sesuatu, menghapus, mengetik lagi. Dia mengirimiku pesan. Aku melihat notifikasi muncul di ponselku. Anissa, tolong, biarkan aku menjelaskan. Itu adalah kesalahan, momen kelemahan. Aku kesepian. Kamu sering tidak ada. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Kita bisa memperbaikinya, tolong? Aku menghapus semua pesan tanpa menjawab. Aku mematikan kamera dan bersandar di kursi mobilku. Fase pertama, selesai. Sekarang, tinggal menunggu besok. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi. Aku sudah meminta Bapak Bahtiar untuk menyiapkan semuanya untuk dikirimkan hari itu. Tepat pukul 8 pagi, 2 jurusita berpisah. Satu pergi ke rumah di Menteng tempat Om Suryo dan Tante Santi tinggal, yang lain ke apartemenku, tempat Dimas berada. Aku berada di kantor Bapak Bahtiar ketika ponselku berdering. Itu Tante Santi. Aku menjawab. Anissa, teriaknya. Ada kepanikan dalam suaranya sekarang. Bukan kemarahan tak terkendali kemarin. Kepanikan murni. Apa ini? Surat pemberitahuan pengusiran? Kamu mengusir kami? Ya, jawabku singkat. Tapi kenapa? Apa yang kami lakukan? Ayo kita bicara, Anissa, tolong. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami tidak punya tempat tujuan. Kami sudah tua. Kami tidak punya uang untuk ini. Itu bukan masalahku, potongku, menggunakan kata-kata yang sama yang diucapkan Dimas kepada Maya sehari sebelumnya. Tapi ini karena apa yang Dimas lakukan. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Aku hampir tertawa. Tidak ada hubungannya. Serius? Tentu saja tidak. Kami sama terkejutnya denganmu. Idiot itu. Tante Santi, potongku. Suaraku menjadi dingin. Aku tahu segalanya. Perjalanan yang bukan ke kerabat di Bali, uang sewa yang dialihkan, rencana yang kalian miliki sejak kematian orang tuaku. Aku tahu segalanya. Keheningan total di ujung sana. Jadi ya, lanjutku. Kalian punya 30 hari untuk keluar dari rumahku, dan aku sarankan kalian menggunakan waktu itu untuk mencari pengacara yang baik, karena kalian akan membutuhkannya. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. 2 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Dimas, jawabku. Anissa, apa ini serius? Tanyanya. Dan ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ketakutan. Perceraian. Penggelapan, pencurian. Kamu menuntutku? Ya. Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini? Kamu tidak punya bukti untuk semua itu. Aku punya. Bukti apa, bagaimana?
Kamera pengintai di seluruh rumah, Dimas, dengan audio, dipasang beberapa hari yang lalu. Aku punya rekaman kamu dengan Maya. Aku punya rekaman pertemuan di dapur di mana kalian semua mengaku tentang seluruh rencana itu. Aku punya dokumen yang membuktikan pengalihan uang, perjalanan palsu. Semuanya. Keheningan. Kamu merekam kami? Akhirnya dia bisa berkata, aku merekam kalian, dan aku telah menyerahkan semuanya kepada pihak berwenang. Tapi itu ilegal. Kamu tidak bisa merekam orang tanpa persetujuan mereka. Aku bisa, di rumahku sendiri, dengan kamera pengintaiku sendiri. Itu sepenuhnya legal. Aku bisa mendengarnya bernapas dengan berat di ujung sana. Berapa yang kamu mau? Akhirnya dia bertanya. Berapa yang kamu mau untuk melupakan semuanya, untuk menarik gugatan? 100 juta? 200 juta? Berapa? Kali ini aku benar-benar tertawa. Dimas, apa kamu benar-benar berpikir aku butuh uang? Aku punya uang. Yang aku inginkan adalah keadilan dan asetku kembali. Asetmu tidak pernah berhenti menjadi milikmu. Tidak. Bagaimana dengan 5 miliar rupiah yang kamu alihkan dari uang sewa selama 5 tahun? Bagaimana dengan perhiasanku yang kamu curi dan berikan kepada kekasihmu? Bagaimana dengan kebohongan bertahun-tahun? Aku akan mengembalikan semuanya, dengan bunga. Tarik saja gugatannya. Tidak. Kamu tidak punya sepeser pun. Bagaimana kamu akan mengembalikannya padaku, dengan bunga? Anissa, tolong. Ini akan menghancurkanku. Ini akan menghancurkan orang tuaku, kita semua. Seharusnya kamu memikirkannya lebih awal. Kamu melakukan ini karena balas dendam karena aku selingkuh. Aku sudah minta maaf. Tidak, Dimas. Aku melakukan ini karena kalian telah merencanakan penipuan terhadapku selama lebih dari 10 tahun, karena kalian memanfaatkan kematian orang tuaku. Kalian memanfaatkan kerentananku, kepercayaanku, karena kalian adalah jenis orang yang pantas membayar kejahatan mereka. Kejahatan? Aku hanya membuat keputusan buruk dengan uang kita, itu risiko bisnis. Kamu mengalihkan uang, kamu memalsukan kontrak, kamu mencuri perhiasan, kamu melakukan penipuan. Itu adalah kejahatan pidana, Dimas, dan kamu akan menjawabnya. Aku bisa mendengarnya mulai menangis di ujung sana. Bukan tangisan manipulatif yang mungkin akan dia gunakan jika kami berhadapan muka. Ini adalah tangisan keputusasaan sejati. Tolong, pintanya. Aku akan kehilangan segalanya. Aku tidak akan punya apa-apa. Selamat datang di klub, jawabku dingin. Kalian juga akan meninggalkanku tanpa apa-apa, kan? Bedanya, aku lebih pintar dan mengetahuinya lebih dulu. Aku bisa mendengarnya menelan ludah di ujung sana. Orang tuaku. Mulainya, tapi suaranya pecah. Orang tuaku akan membunuhku. Mereka akan membunuhku karena membiarkan ini terjadi. Itu bukan masalahku. Kamu tidak mengerti, suaranya menjadi putus asa. Mereka akan menyalahkanku atas segalanya. Mereka akan bilang aku merusak rencana mereka, bahwa aku bodoh, tidak hati-hati. Dan bukankah begitu? Potongku. Kamu bodoh dan tidak hati-hati. Kamu membiarkan dirimu tertangkap basah dengan kekasihmu. Aku tidak tahu kamu akan kembali lebih awal. Aku tidak hanya bicara tentang hari itu, Dimas. Aku bicara tentang malam tahun baru, ketika kamu mengumumkan kehamilan Maya di depan seluruh ruangan, ketika orang tuamu berbicara tentang akhirnya mendapatkan properti yang mereka rasa berhak mereka dapatkan, ketika semua orang bersulang untuk masa depan. Keheningan total di ujung sana. Kamu ada di sana, suaranya seperti benang. Ya. Aku juga pulang lebih awal dari pesta kantor. Aku mendengar semuanya, aku melihat semuanya, dan aku pergi sebelum ada yang menyadarinya. Tapi kamu mengirim pesan padaku nanti, bilang kamu ada di pesta kantor. Karena aku butuh waktu, Dimas. Waktu untuk memproses, waktu untuk merencanakan, waktu untuk mengumpulkan bukti. Kamu pikir aku akan selamanya bodoh, selamanya bersyukur, selamanya buta. Dan aku membiarkanmu percaya itu, sementara aku bersiap-siap. Keheningan lain, lebih lama, lebih berat. Jadi sejak tahun baru, gumamnya, seolah baru menyadari. Kamu tahu sejak tahun baru. Perjalanan ke Jepang, kamera, semuanya direncanakan. Ya. Tapi kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Aku hanya memastikan kalian menghadapi konsekuensinya, dan aku menutup telepon. Aku menatap Bapak Bahtiar, yang telah mengikuti seluruh percakapan. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Bebas, jawabku akhirnya. Aku merasa bebas. Dia tersenyum. Ayahmu pasti bangga. 2 bulan berlalu sebelum semuanya selesai. Perceraian berjalan cepat karena Dimas tidak punya dasar untuk melawan.
Dengan semua bukti, pengacaranya praktis memohon padanya untuk menandatangani semuanya tanpa keberatan. Ini satu-satunya jalan keluar, kudengar dia berkata. Aku melihat Dimas menandatangani surat-surat itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga pena hampir jatuh. Dia tidak pernah bisa menatap mataku. Aku keluar dari sana secara resmi bercerai, secara resmi pemilik dari semua yang selalu menjadi milikku. Putusan pengadilan atas penggelapan segera menyusul, 5 miliar rupiah yang harus diganti. Selain perhiasan, hakim menetapkan pemotongan 30% dari gaji. Hanya saja, Dimas tidak pernah punya gaji sungguhan. Dia tidak pernah benar-benar bekerja dalam hidupnya. Saya sarankan terdakwa mencari pekerjaan nyata, jaksa hampir tertawa. Dan itu terjadi. Beberapa minggu kemudian, Bapak Bahtiar memberitahuku bahwa Dimas akhirnya mendapatkan pekerjaan, pelayan di sebuah kafe di daerah pinggiran. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, dia benar-benar bekerja, bangun pagi, mengenakan seragam, melayani pelanggan, membersihkan meja. Pria yang sama yang menghabiskan hari-harinya berpura-pura mempelajari grafik di depan komputer, yang menceramahiku tentang investasi strategis, sekarang akhirnya melakukan sesuatu yang produktif. Om Suryo dan Tante Santi punya waktu 30 hari untuk meninggalkan rumah. Pada hari terakhir, aku pergi untuk melakukan inspeksi dengan seorang jurusita. Aku menduga akan ada kekacauan. Aku tidak menduga vandalisme total. Perabotan rusak, lubang di dinding, hinaan dicat dengan cat semprot, cermin pecah di lantai. Mereka telah menghancurkan semua yang mereka bisa. Sebelum pergi, Om Suryo menungguku di pintu, menatap dengan marah. Puas? Tentu saja tidak. Dan kerusakan ini? Kami tidak punya tempat tujuan. Tante Santi muncul di belakangnya, menangis. Kami sudah tua, kami tidak punya uang. Kamu telah mengambil segalanya dari kami. Aku mengambil kembali apa yang selalu menjadi milikku. Kalianlah yang telah berpura-pura selama bertahun-tahun bahwa itu milik kalian. Ayahmu merampok kami. Om Suryo maju selangkah ke arahku, tetapi jurusita berdiri di antara kami. Uang itu seharusnya menjadi milik kami. Ayahku membeli sahammu. Kalian yang memutuskan untuk mengambil uangnya. Bukan salahnya kalian menyerah terlalu dini. Dan tentu saja bukan salahku. Kamu akan menyesali ini, desis Tante Santi. Aku tidak akan menyesal, kataku. Tapi kalian akan menyesalinya setiap hari. Aku berbalik dan pergi. Aku merenovasi total rumah itu. Butuh lebih dari sebulan, tapi rumah itu menjadi indah. Aku menjualnya dalam 2 minggu kepada pasangan dengan 2 anak kecil. Mereka berseri-seri, membuat rencana tentang bagaimana mereka akan mendekorasi setiap kamar, ulang tahun yang akan mereka adakan di taman. Kuharap mereka bahagia di sana. Rumah itu pantas mendapatkan cerita-cerita yang baik. Aku juga menjual apartemen tempatku tinggal bersama Dimas. Aku bahkan tidak masuk ke dalamnya. Aku tidak sanggup. Aku menyewa orang untuk mengosongkan semuanya, merenovasi, dan menjualnya beserta perabotannya kepada seorang investor yang bahkan tidak mau melihatnya. Dari 5 properti warisan, aku hanya menyimpan 3 unit apartemen yang selalu disewakan. Aku menyerahkan semuanya di tangan perusahaan manajemen. Uang sewa bulanan lebih dari cukup bagiku untuk hidup dengan baik. Dan uang dari penjualan, aku investasikan melalui beberapa kenalan. Aku terus menerima kabar. Dimas dan Maya putus. Dia tidak pernah memaafkannya karena mengusirnya malam itu. Hamil dan tanpa atap di atas kepala. Penghinaan, keputusasaan, sikap dingin yang dia tunjukkan saat mengusirnya, semua itu membunuh apapun yang ada di antara mereka. Maya berdamai dengan orang tuanya dan kembali ke rumah. Mereka menerimanya dengan tangan terbuka, bahagia karena putri dan calon cucu mereka kembali, meskipun dalam keadaan yang sulit. Dimas, di sisi lain, benar-benar sendirian. Dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya, setelah semua yang terjadi. Tuduhan, teriakan, hinaan yang mereka lontarkan saat menyadari telah kehilangan segalanya, tidak dapat diperbaiki. Suryo dan Santi tidak pernah melihat cucu mereka. Dimas menyewa sebuah kamar di rumah kos di daerah yang kumuh. Dia bekerja di kafe. Dia pulang ke kamar kosong setiap hari. Dia tidur sendirian tanpa Maya, tanpa putranya, tanpa orang tuanya, tanpa apa-apa. Suryo dan Santi tinggal di sebuah flat kecil yang sempit di ujung kota. Suryo kembali bekerja serabutan di proyek konstruksi, meskipun usianya sudah lanjut dan tubuhnya sudah lelah. Santi menemukan pekerjaan sebagai sekretaris di sebuah toko hewan peliharaan, menerima upah minimum. Keluarga yang telah merencanakan semuanya dengan begitu cermat telah hancur, terpecah, ditinggalkan sendirian, penuh kepahitan, masing-masing menyalahkan yang lain atas bencana yang mereka ciptakan.
3 bulan setelah perceraian, aku mengemasi koperku dan meninggalkan Jakarta. Aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sana. Aku memilih Yogyakarta karena cukup dekat untuk tidak menjadi dramatis, tetapi cukup jauh untuk menjadi awal yang benar-benar baru. Aku membeli sebuah rumah kecil dengan 2 kamar tidur dan halaman depan. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebihan. Aku mengecat dinding dengan warna yang kusukai. Aku menggantung foto orang tuaku. Aku menanam mawar di taman karena ibuku menyukai mawar, dan bunga hortensia karena ayahku bilang itu yang paling indah. Bangun pagi dan merawat taman menjadi rutinitas favoritku. Menyiram, memangkas, melihat semuanya tumbuh. Metafora yang sedikit klise, aku tahu, tapi itu menenangkanku. Perlahan-lahan, aku mulai mengenal orang. Tetangga yang membuat kue yang luar biasa dan selalu muncul dengan sepiring kue hangat saat dia melihatku di rumah. Pemilik kedai kopi di sudut jalan yang sudah hafal pesananku. Kelompok yang bertemu untuk jalan-jalan di taman setiap pagi. Orang-orang yang mengenalku sebagai Anissa, yang pindah dari Jakarta dan suka berkebun, bukan sebagai Anissa, yang hampir dihancurkan oleh mereka yang menyebut diri mereka keluarganya. Rasanya menyenangkan menjadi diriku sendiri, tanpa beban, tanpa penjelasan. Aku berhenti dari pekerjaanku di Jakarta. Perusahaan kecewa. Mereka menawariku kenaikan gaji, promosi, apapun agar aku tetap tinggal, tapi aku butuh jarak dari semuanya. Aku terus bekerja untuk mereka sebagai konsultan, tapi sekarang dari jarak jauh, pada proyek-proyek tertentu, kapan dan bagaimana aku mau, tidak ada yang menyita seluruh hidupku. Aku cukup sering bepergian. Perancis, Italia, Jepang kali ini sungguhan menjelajahi tempat-tempat, mencicipi makanan dari setiap negara, mengambil foto. Bapak Bahtiar meneleponku setiap bulan, selalu pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Dia menceritakan hal-hal kecil tentang kantornya, bertanya kabarku. Terkadang dia memberiku kabar tentang beberapa masalah hukum. Dimas mencoba mengajukan banding atas pemotongan gaji lagi, katanya padaku tempo hari, hakim menolaknya. Ini sudah yang kelima kalinya. Kami tertawa. Dia adalah orang terdekat yang kumiliki hari ini, yang terasa seperti keluarga. Namun, ada bagian dari diriku yang tidak sepenuhnya terbuka padanya, yang menjaga jarak aman itu. Sudah 3 tahun sejak malam tahun baru itu. Aku bangun setiap hari di rumahku di Yogyakarta. Aku membuat kopi. Aku duduk di beranda, memandangi taman. Mawar-mawarnya indah, hortensia juga. Aku belum berkencan serius dengan siapapun selama 3 tahun ini. Aku pernah pergi kencan dengan beberapa orang. Aku menikmati makan malam yang menyenangkan, percakapan yang baik, tapi tidak ada yang berlanjut lebih dari 3 atau 4 pertemuan. Bulan lalu, seorang pria yang sangat baik, saudara dari teman di kelompok jalan-jalanku, mencoba memegang tanganku. Kami sudah bertemu 3 kali. Semuanya berjalan baik, aku menarik tanganku, tanpa berpikir. Murni insting. Maaf, kataku padanya. Aku belum siap. Dia sangat pengertian. Tidak ada tekanan. Kita akan berjalan sesuai kecepatanmu. 2 minggu kemudian, dia berhenti menelepon. Aku tidak menyalahkannya. Tidak ada yang mau menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah siap. Dan kau tahu, mungkin aku tidak akan pernah siap. Karena ketika kau percaya selama bertahun-tahun bahwa kau punya keluarga, mempercayai dengan mata tertutup, dan menemukan bahwa semuanya adalah kebohongan raksasa sejak hari pertama, sesuatu di dalam dirimu hancur. Sekarang aku melihat semua orang dengan sedikit curiga, mencari agenda tersembunyi, kebohongan, motif tersembunyi. Itu melelahkan, itu sepi, tapi itu membuatku aman. Terkadang aku bertanya-tanya apakah itu adil bagi diriku sendiri, bagi orang-orang yang kutemui, untuk membawa trauma ini seperti baju zirah melawan semua orang. Tapi kemudian aku ingat bagaimana aku percaya secara buta, tidak pernah ragu, dan harga yang hampir kubayar, dan kemudian aku berpikir, oke, mungkin ini sepi, tapi ini aman. Dan setelah semuanya, rasa aman lebih berharga. Aku telah belajar bahwa sendirian tidak berarti kosong. Aku mengisi diriku dengan hal-hal lain. Buku-buku yang kubaca di beranda, perjalanan yang kulakukan, taman yang kutanami, rumah yang kudekorasi sesuai seleraku, teman-teman yang kupilih untuk tetap dekat meskipun selalu dengan jarak yang bijaksana itu. Pagi ini, sambil menyeruput kopiku di beranda, dengan kicauan burung di taman, aku menyadari sesuatu. Aku bahagia. Bukan dengan cara yang kubayangkan saat masih muda tanpa suami, tanpa anak, tanpa kehidupan sampul majalah itu, tapi aku bahagia dengan caraku sendiri, pada waktuku sendiri, dengan syarat-syaratku sendiri. Mungkin suatu hari nanti aku akan mempercayai seseorang lagi. Atau mungkin tidak, dan tidak apa-apa jika hari itu tidak pernah datang, karena warisan sejati yang ditinggalkan orang tuaku,
Indra dan Iriana, bukanlah uang atau properti. Itu adalah kemampuan untuk selalu bangkit kembali, tidak peduli berapa kali aku dijatuhkan. Dan itu, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Aku menghabiskan kopiku, memandangi bunga-bunga, merasakan angin sepoi-sepoi, dan tersenyum. Karena hari ini, aku memilih untuk terus maju. Dan itu sudah cukup. Itu dia, teman-teman. Itu adalah ceritaku. Terima kasih telah bertahan bersamaku sampai akhir. Jika cerita ini beresonansi dengan kalian, tolong berikan like di bawah ini. Ini membantu channel ini tumbuh dan menjangkau lebih banyak orang yang mungkin perlu mendengar cerita seperti ini. Berlangganan ke channel ini dan klik loncengnya, karena masih banyak cerita yang akan datang. Dan beritahu aku di kolom komentar, apakah kalian akan melakukan hal yang berbeda? Apakah kalian akan menghadapi mereka lebih awal, atau menunggu saat yang tepat seperti yang kulakukan? Aku membaca semua komentar. Peluk erat untuk kalian semua.